Yo, what's up para pecinta anime? Gimana kabar kalian semua nakama? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Nah, full spoiler One Piece chapter 1098 udah dirilis nih boy. Asli nyesek banget sih, ngebayangin hancur hatinya Kuma saat orang tercintanya akhirnya menyusul ayah dan ibunya. Jinny, sang kekasih hatinya, akhirnya tewas setelah terkena penyakit yang mematikan. Dan yang bikin lebih nyesek lagi, Jinny ternyata dipaksa menikah dengan Tenryubito dan melahirkan seorang anak perempuan yaitu Bonnie. Bukannya membunuh atau membuang bayi itu yang merupakan darah laknat Tenryubito, Kuma malah merawat dan membesarkan Bonnie. Dan karena Bonnie juga mengidap penyakit yang sama dengan Jinny, maka Kuma memutuskan untuk keluar dari pasukan revolusi dan fokus mengobati Bonnie. Wah, asli nyesek nggak tuh? Nah, gimana kisah lengkap One Piece chapter 1098? Berikut aja langsung kita bahas bersama-sama. Oke, sebelum lanjut, chapter 1098 hanya 15 halaman aja. Oda tidak dapat menyelesaikan naskah chapter minggu ini, sehingga banyak halaman yang tidak siap 100%, dan bahkan ada beberapa panel yang hanya berupa sketsa. Ya, semoga aja Oda sehat-sehat aja ya. Oke, chapter 1098 mendapatkan judul Kelahiran Bonnie. Brook ada di halaman sampul. Selana Brook memiliki pesan permintaan maaf dari Eiichiro Oda. Maaf, saya tidak dapat menyelesaikan gambar tepat waktu. Chapter dimulai dengan Jinny yang diculik untuk dijadikan istri Tenryubito. Tapi sayangnya kita tidak bisa melihat siapa Tenryubito yang menikahinya. Dan lalu dilaporkan jika seluruh pasukan tentara revolusioner di bawah komando Jinny dimusnahkan secara mengejutkan oleh serangan pemerintah dunia. Lalu setelah Jinny diculik, tentara revolusioner pun menjadi lebih ganas dan Kuma menjadi lebih intens dan barbar dalam pertempuran. Kita lalu melihat momen ketika tentara revolusioner menjemput orang-orang dari kerajaan Goa. Sepertinya ini terjadi tepat pada kejadian saat Sabo ditembak oleh Tenryubito. Nah, setelah itu Kuma lalu berteleportasi ke pulau yang lain untuk membantu para pemberontak. Dan Kuma mengakhiri pertempuran di pulau itu seorang diri. Lalu kemudian 2 tahun pun berlalu sejak Jinny diculik. Dan diketahui jika Jinny terjangkit penyakit mematikan yang disebut Sapphire Scale. Ini adalah penyakit yang sangat langka, bahkan paling langka dibandingkan Amberlet Syndrome atau penyakit yang diderita oleh Law. Ketika pasien bersentuhan dengan cahaya alami atau sinar matahari atau cahaya bulan, Sapphire Cell menyebabkan seluruh tubuh mereka menjadi biru dan kulit mereka menjadi keras seperti batu atau sisi. Jinny pun tak bisa lagi dikenali karena penyakitnya itu. Jadi Tenryubito yang menjadi suaminya melepaskan Jinny. Dan ternyata Jinny baru saja melahirkan. Dia melahirkan seorang anak perempuan dari hasil pernikahannya dengan Tenryubito. Dia adalah Bonnie. Bonnie adalah anak yang lahir dari Jinny dan Tenryubito. Namun sayangnya kita tak bisa melihat wajah Jinny di sepanjang chapter ini. Kita hanya mendengar suaranya. Setelah ditendang dari Marijoa, Jinny pun kembali ke kerajaan Sorbet dan meninggalkan Bonnie bersama para tetua dari pulau itu. Kemudian Jinny memanggil tentara revolusioner dari dalam gereja tempat dia tinggal bersama dengan Kuma. Jinny menghubungi pasukan revolusi. Jinny berkata, aku benar-benar ingin bertemu dengan semuanya, tapi ini perpisahan. Ivankov pun kaget mendengarnya. Kuma lalu menjawab, apa yang kamu bicarakan Jinny? Kupikir aku takkan pernah melihatmu lagi. Di mana kamu sekarang? Aku akan segera ke sana, ucap Kuma. Dan selama percakapan mereka, Kuma mengidentifikasi lokasi Jinny. Dan Kuma langsung berteleportasi ke kerajaan Sorbet. Jinny kemudian mengatakan satu hal terakhir kepada Kuma. Tapi Kuma tak bisa mendengarnya karena dia sedang berteleportasi ke tempat Jinny berada. Jinny mengatakan, Kuma, aku mencintaimu. Lalu tak lama kemudian Kuma tiba di kerajaan Sorbet. Tapi sayang beribu sayang, Jinny telah mati. Kuma pun tak sanggup menahan kesedihannya. Kuma membaringkan Jinny untuk beristirahat dan lalu menguburkannya. Setelah mengurus Jinny, Kuma menghampiri para tetua dan melihat bayi Bonnie. Kuma pun memutuskan untuk membesarkan Bonnie dengan bantuan para tetua. Tapi karena tugasnya sebagai salah satu komandan, Kuma tetap bertugas seperti biasa. Kuma berteleportasi untuk membantu tentara revolusioner dari waktu ke waktu. Kita bisa melihat montes aktivitas Kuma bersama pasukan revolusi, termasuk saat dia melatih Sabo.
Namun sayangnya Bonnie mulai mengidap penyakit yang sama, yaitu Sapphire Skull yang sama seperti Ginny. Jadi Kuma pun memutuskan untuk keluar dari tentara revolusioner dan merawatnya. Dragon mengizinkannya dan dia mengatakan kepada Kuma jika dia akan meminta semua dokter yang dia miliki untuk membantu menyembuhkan Bonnie. Lalu kemudian berpindah ke kerajaan Sorbet. Kuma tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk merawat Bonnie. Jadi dia memutuskan agar Bonnie tak bisa meninggalkan gereja untuk menghindari cahaya alami matahari atau bulan. Dan untuk menemani Bonnie, Kuma mulai membawakan Bonnie buku tentang berbagai pulau untuk dibaca. Kuma berkata, "Jika kamu bisa bepergian, kemana kamu ingin pergi Bonnie?" tanya Kuma. Kuma dan Bonnie pun menikmati kebersamaan, menari dan hidup sebagai ayah dan anak. Wajah Bonnie memiliki batu biru karena penyakit yang dideritanya. Jadi Kuma memanggilnya perhiasan. Kemudian beberapa tahun pun berlalu. Bonnie saat ini berusia 5 tahun. Kuma berbicara dengan dokter tentang penyakit Bonnie. Dokter mengatakan kepadanya meskipun Bonnie tak pernah terkena cahaya alami, penyakitnya akan bertambah parah seiring bertambahnya usia. Dan dia akan meninggal ketika dia dewasa atau sekitar usia 10 tahun. Dan Bonnie ternyata mendengar percakapan itu, tapi dia hanya mendengar bagian sekitar 10 tahun. Dan dia beranggapan jika dia akan sembuh pada usia 10 tahun. Dia pun sangat bahagia sejak saat itu. Padahal Bonnie salah paham bahwa dia akan sembuh ketika dia berusia 10 tahun. Tapi Kuma selalu berpesan dengan optimis bahwa suatu saat penyakitnya akan sembuh. Namun sekarang dia tak bisa mengatakan yang sebenarnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu kemudian 1 tahun lagi pun berlalu. Bonnie sudah berumur 6 tahun. Kerajaan Sorbet yang udah damai tiba-tiba jadi rusuh. Sang Raja Bekuri, mantan Raja Sorbet, kembali ke kerajaan dan mulai membunuh para warga. Dia kembali ingin untuk berkuasa di kerajaan Sorbet setelah dikudeta oleh Dragon beberapa tahun yang lalu. Para warga yang ketakutan pun meminta bantuan Kuma dan chapter pun berakhir. Nah boy, jadi itulah full spoiler manga One Piece chapter 1098. Asli nyesekan, benar-benar sakit sih kalau jadi Kuma. Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya. Gua undur diri dan pamit dulu. See you next time everybody. Minggu depan libur ya boy.